kamu kan berarti satu circle sama Sabrina dan lain-lain ya. Itu kan berarti kita masuknya bagus tuh. Jadi semua aja. Masa yang masuk itu. Ya lulusan SMP kan. Jadi maksudnya dapat di Analisis penilaian ekuitas. Kita nggak ada yang lanjut jalan karena kayak nggak suka gitu. beberapa ya 5 ya. Berlima ya. Analisis dan penilaian ekuitas itu adalah proses evaluasi nilai suatu perusahaan atau sahamnya. Analisis ekuitas melibatkan evaluasi laporan keuangan, posisi industri, dan tren pasar untuk menentukan nilai intrik saham. Penilaian ekuitas di sisi lain adalah proses memperkirakan nilai sebenarnya atau intrik dari saham perusahaan yang membantu investor memutuskan apakah suatu saham dinilai terlalu rendah, terlalu tinggi, atau adil oleh pasar. Selanjutnya ada daya tahan laba. Yang pertama itu ada penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Yang pertama ada aktivitas analisis ekuitas adalah untuk menyusun laba dan komponen laba. Yang kedua ada penyusunan ulang berguna untuk mengetahui elemen laba yang seharusnya dicakup dalam hasil operasi pada satu atau beberapa periode sebelumnya. Selanjutnya ada informasi mengenai daya tahan laba. Yang pertama itu sumber informasinya bisa dari laporan laba rugi atau laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang ketiga itu analisis dan pembahasan manajemen. Selanjutnya itu ada faktor penentu daya tahan laba. Faktor penentu daya tahan laba itu bisa ditentukan dari manajemen laba, keragaman, tren, dan insentif merupakan penentuan daya tahan laba yang potensial dalam menilai daya tahan laba baik sepanjang siklus usaha maupun untuk jangka panjang. Yang terakhir itu ada pos laba yang bertahan dan sementara. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk penelitian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan dengan komponen acak sementara. Selanjutnya ada penilaian ekuitas berbasis laba. Hubungan antara harga saham dengan data akuntansi sangat penting. Profitabilitas masa depan dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Yang kedua ada perkalian penilaian dasar. Dua pengukuran penilaian yang sering digunakan adalah dalam rasio harga terhadap nilai buku dan rasio harga terhadap laba. Selanjutnya ada rasio harga terhadap laba atau nilai itu dengan rumus nilai pasar ekuitas dibagi laba bersih. Persamaan ini memberikan dua pemahaman penting. Rasio berhubungan terbalik dengan biaya modal, yaitu rasio ini lebih rendah untuk biaya modal ekuitas yang lebih tinggi. Rasio pasar ekuitas tidak terkait dengan tingkat laba absolut, hanya memperlihatkan tingkat di mana laba per saham diharapkan meningkat relatif terhadap taksiran pertumbuhan. Selanjutnya ada kekuatan laba dan peramalan untuk tujuan penilaian. Yang pertama itu kekuatan laba. Kekuatan laba mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan dengan cara pertama mengukur kekuatan laba, yang kedua rentang waktu kekuatan laba, yang ketiga menyesuaikan laba per saham. Yang kedua ada peramalan laba. Peramalan laba mengikuti analisis komponen laba dan melibatkan pembuatan estimasi laba masa depan dengan cara satu mekanisme peramalan laba, yang kedua elemen peramalan laba, yang ketiga melaporkan peramalan laba.